Ayo bangkit jadi anak Tuhan yang kuat, yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan. Lah saya tergerak kita akan belajar tentang Daniel, saudara. Daniel itu salah satu orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di Alkitab saudara ada 2 orang yang saya belum menemukan sampai ditulis dosanya gitu saudara. Saya percaya semua manusia pasti ada kurangnya. Tapi saya nggak nemukan, satu ya Yusuf, satu Daniel saudara. Ini salah satu yang luar biasa, punya iman yang kokoh luar biasa sekali, punya pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa sekali, dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa sekali. Bahkan sampai hidupnya akhirnya ya mendatangkan pembalikan keadaan, mendatangkan tuayan raya, dipakai oleh Tuhan, ngadakan pembalikan, dipakai oleh Tuhan ya untuk ya mendatangkan tuayan yang raya, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Jadi temanya saya ingin ajak saudara tangkap dulu, pembalikan dan tuayan raya. Bagaimana Daniel bisa dipakai untuk mengadakan pembalikan dan tuayan yang raya. Yang pertama yang saya ingin ajak saudara ya pelajari, Daniel itu seorang yang sangat dikasih Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Daniel 6 ayat 1 dan seterusnya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 320 wali raja atas kerajaannya. Mereka akan ditetapkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel salah satu dari ketiganya itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberikan tanggung jawab supaya raja tidak dirugikan. Jadi Darius ini punya ya jajan atau puasa yang luar sekali, sampai diangkat pejabat tingginya berapa? 320 saudara. Untuk setiap wilayah, untuk setiap daerah mungkin seperti itu saudara. Tapi di antara mereka ada 3 yang membawai 320 harus lapor tanggung jawab dengan 3 orang itu saudara. Lah 3 orang itu bertanggung jawab. Di antara 3 itu ada seorang yang bernama siapa tadi? Daniel. Ada seorang bernama siapa saudara? Daniel. Kepada mereka wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, maka Daniel, saudara perhatikan dulu, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Daniel itu hebat, lebih daripada 320 wakil raja tadi, bahkan lebih daripada yang 2 orang tadi, saudara. Ya luar biasa sekali dikatakan di sini, karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Kalau rohnya huruf kecil itu rohnya dia, saudara. Ya, rohnya dia dibangun oleh Allah menjadi orang yang punya roh yang luar biasa, saudara. Itu luar biasa sekali. Maka dan raja bermaksud untuk menempatkan saudara atas seluruh kerajaannya. Jadi 320 atasnya 3 ya termasuk dia, tapi dia dipilih untuk membawai. Ya ini baru mau direncana, akan diserahkan semuanya. Artinya lebih daripada 2 orang yang lain yang sejajar dengan dia. Ya dikatakan itu seperti itu. Raja bermaksud jadi belum, dia akan diangkat lebih daripada yang lain. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan mendakwa terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Ya bab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian ya, atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, marilah kita tidak akan dapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hak ibadahnya kepada Allah. Saya akan tangkap dari pembaca ini yang pertama sekali lagi, Daniel orang yang sangat diberkati Tuhan sehingga dia menjadi orang yang sangat sukses. Saudara tahu dulu Daniel itu termasuk
ya salah satu pemuda buangan, saudara. Saat itu karena bangsa Israel hidup dalam dosa, Tuhan izinkan saudara, ya akhirnya dikalahkan oleh musuh, saudara, oleh Babel, dan ditawan di dalam pembuangan. Orang kalau tawanan perang seperti itu, keadaannya rendah sekali, saudara. Iya, itu tawan perang. Tapi dalam hidupnya dia bisa berprestasi, makin naik lagi, makin naik lagi, makin naik lagi, saudara. Yang kita baca, dia termasuk 3 orang di bawah raja. Tapi raja bermaksud tadi, mau ngangkat dia lebih lagi, jadi wakil seolah gitu. Orang kedua setelah raja, atau orang paling tinggi di antara semua kerajaan kecuali raja. Hanya di bawah raja saja. Dia orang yang sangat sukses. Saudara, kalau saudara perhatikan di Alkitab, akhirnya dia bisa menjadi orang kedua, wakil raja di 4 kerajaan. Di 4 apa, saudara? Kerajaan yang berganti-ganti, saudara. Kerajaan apa? Siapa yang apa? Kerajaan apa saja, saudara? Yang pertama Nebukadnezar. Dia bisa jadi orang kedua, wakil raja. Lalu Nebukadnezar ganti Belsasar. Dia tetap saja orang kedua, saudara. Lalu Belsasar ya ganti Darius. Dia tetap menjadi orang kedua atau wakil raja, gitu saudara. Ganti lagi Kores. Dia tetap sama jadi wakil raja. Luar biasa sekali. Saudara, kalau saudara bisa lihat ya, ini hebat. Kalau bagi saudara hebat, sangat hebat. Dunia, saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ada satu orang yang bisa jadi kalau sekarang gitu ya, wakil presiden. Dulu wakil raja ya. Seorang bisa jadi wakil presiden sampai 4 generasi. Saudara, saya beri contoh ya, kalau kita gitu, negara kita ya, dimulai dari Megawati lah, Ibu Megawati, saudara, jadi wakil presiden. Lalu setelah Ibu Megawati ganti siapa? SBY. Wakilnya ganti enggak? Ganti, saudara, betul enggak? Kalau ini zaman Daniel enggak ganti loh. Sama SBY jadikan wakil aja. Ini contoh saja ya, saudara. Lalu Pak SBY ganti siapa? Jokowi. Sama itu ganti wakilnya dulu kan oleh Pak Jokowi kan ganti. Ini dia tidak ganti, dipakai lagi. Jadi wakil lagi, saudara. Lalu ganti lagi kalau kita Pak Prabowo ya. Gak ganti, wakil. Saudara bisa bayangkan dia jadi wakil raja. Itu sampai 4 raja ganti dia tetap wakil. Artinya sampai tua gitu, saudara, dia. Itu karena 4 raja ganti, saudara. Kalau sekarang itu 4 presiden. Sekali lagi ya, selama hidup saya belum pernah lihat ada satu orang yang bisa seperti Daniel. Sampai 4 raja dia jadi wakil terus. 4 ganti raja tetap wakil. Ganti presiden tetap wakil. Ganti presiden tetap wakil. Jadi saya percaya dia orang yang hebat. Saya percaya sekali dia orang yang jadi berkat luar biasa sampai dibutuhkan orang-orang senantiasa. Setiap raja yang bangkit dia merasa butuh Daniel. Ganti rajanya kalah raja lain orang pun tetap butuh Daniel. Jadi saya percaya Daniel ini seorang yang luar biasa sekali, diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat para raja. Itu luar biasa sekali, saudara. Jadi Daniel sekali lagi orang yang sangat dicintai orang Tuhan, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, orang yang sangat sukses di dalam hidupnya, saudara. Saya percaya karena dia juga punya kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, saudara. Sehingga dia terus bisa naik prestasi, bisa naik prestasi. Tadi ayat yang kelima dikatakan kemudian para pejabat tinggi ya dan wakil raja itu mencari alasan mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak dapat alasan apapun, sesuatu kesalahan. Dia terus, saudara, hidupnya benar. Sebab ia setia, dia terus setia. Dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan. Jadi saya percaya dia sungguh-sungguh berusaha hidup benar. Hidup benar, hidup benar,
hidup benar, senantiasa saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Sama kalau kita mau hidup kita kokoh, kalau kita mau hidup kita terus naik saudara. Belajar hidup yang benar saudara. Karena kalau hidupnya nggak benar ya pasti diserang kita nggak akan tahan. Tapi kalau kita hidupnya benar, orang benar akan seperti singa muda, betul nggak saudara? Tetap kekuatannya ada, sekalipun ada tantangan tetap saja kokoh, tetap saja ya mengaung saudara, betul? Orang benar itu seperti itu, nggak takut difitnah, nggak takut diserang, nggak takut ya didakwa macam-macam karena dia benar. Tapi orang fasik akan ketakutan lari sekalipun tidak ada yang mengejar, betul? Akan mudah goyah. Setiap saudara belajar, pertama belajarlah hidup yang benar. Saya percaya bukan berarti tidak ada salahnya atau dosanya. Alkitab enggak catat. Tapi saya percaya hidupnya dia ya terus dibangun sebaik mungkin. Dibangun hidupnya sebaik mungkin. Ada kesalahan diperbaiki. Betul saudara? Dan dia yang kedua sungguh-sungguh menjauhi dosa. Sungguh-sungguh berusaha menjauhi dosa. Enggak mau dia menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8. Dan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya pada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara. Jadi dia mendisiplin dirinya luar biasa. Harusnya karena dia mau dipakai untuk jadi orang kekejam bantu di istana. Harus saudara dididik macam-macam termasuk makanannya. Harus menyesuaikan di sana. Tapi dia berketetapan, ambil komitmen. Tidak mau menajiskan diri dengan apapun. Termasuk salah satunya santapan yang biasa dimakan raja. Karena untuk orang Yahudi itu ada aturan banyak. Tidak boleh ini, harus kosher kalau bahasanya sana. Kalau sini orang Islam halal. Tapi kalau orang Yahudi itu harus kosher. Dia sungguh-sungguh jaga luar biasa. Yang penting dari hatinya berketetapan tidak mau menajiskan dirinya. Berketetapan tidak mau hidup dalam dosa. Seperti Yusuf digoda pun tetap tolak. Dia terus berusaha ya jauhi, tolak dosa. Saya juga ajak setiap saudara, ayo tolak dosa. Kalau masih ada yang hidup dalam lumpur dosa, bertobat, tinggalkan dosa. Ya baik yang di sini maupun yang online saudara. Supaya saudara tetap aman. Dosa itu yang menghancurkan hidup malahan. Adam dan Hawa dulunya enggak ada penderitaan, enggak ada sakit penyakit. Yang buat penderitaan datang, sakit penyakit saudara. Pertama kali adalah karena dosa. Ambil komitmen tidak mau menajiskan diri. Lalu Daniel itu membangun kehidupan doanya luar biasa sekali. Saudara, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia lutut itu ya punya gambaran menyembah saudara. Ia berdoa ya berkata-kata pada Tuhan saudara. Bergaul dengan Tuhan saudara. Serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Itu rutin, itu sudah pasti. Itu sudah jadi gaya hidupnya. Dia disiplin dengan kehidupan doanya. Setiap hari 3 kali ada jamnya dia doa 3 kali, 3 kali, 3 kali saudara. Nah itu buat apa? Rohnya tadi dia punya roh yang kuat. Kenapanya? Rohnya itu sungguh-sungguh sehat saudara. Seperti kita makan. Kalau terus setiap hari makannya rutin kita akan sehat. Kalau saudara seminggu makan, 3 minggu nggak makan gimana? Makannya oglangan gitu, sok makan, sok tidak makan, kadang nggak makan, pasti nggak sehat. Kecuali sedang doa puasa, betul nggak? Karena ada doanya, saudara. Tapi secara normal kita harus membangun kehidupan ya sama. Untuk tubuh makan 3 kali sehari. Untuk belajar jiwa kadang-kadang kita perlu belajar terus setiap hari. Untuk roh sama, rohnya
Harus dibangun sedemikian rupa. Bangun kehidupan doa. Termasuk kita sekarang kehidupan doa puasa. Kita sedang jalankan doa puasa Daniel loh saudara. 21 hari itu doa puasanya Daniel saudara. Supaya apa? Rohnya kuat, rohnya kuat, rohnya kuat. Gereja kita itu doa puasanya paling banyak mungkin saudara. Saya belum tahu gereja mana yang seperti kita. Setiap tahun ada 3 kali doa puasa massal gitu saudara. Ya 21 hari, 40 hari, 10 hari saudara. Tapi itu untuk membangun manusia roh kita. Supaya kita jadi orang yang rohnya kuat seperti Daniel. Punya roh yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Daniel juga punya iman yang sangat teguh saudara. Imannya luar biasa. Ya saudara, dia diancam saudara. Tetap saja dia tidak goyah saudara. Ya, waktu diancam kalau dekat doa, dia akan ditangkap, dia akan dimasukkan gua singa, betul ya? Kisahnya itu karena umumnya sudah apa? Dia tetap tidak goyah. Dia tentu saja tidak bimbang. Punya iman yang luar biasa, yang tidak tergoyahkan. Jadi saudara juga sama belajar, punya iman yang tidak goyah. Ada tantangan, ada masalah, jangan goyah. Tetap saja teguh saudara. Nanti kita akan belajar banyak. Saat ini kalau ada sedang diterpa oleh apapun, diancam oleh apapun, ya difitnah oleh apapun, ngalami masalah apapun, jangan goyah imanmu. Belajar seperti Daniel, teguh sehingga enggak rontok saudara. Tetap teguh saudara. Saya dapatkan lagi saudara, selain itu juga Daniel itu orang yang suka belajar. Dia belajar, dia belajar, dia belajar, dia belajar, dia belajar, dia belajar. Saudara, Daniel 1:19-20, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Hananya, Misael, dan Azaria. Ya maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel punya 3 teman lagi saudara. Jadi 4 orang itu pandai semua, pandai semua, pandai semua saudara. Ya didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Sekali lagi 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dia cerdas. Daniel itu cerdas. Teman-temannya cerdas. Kenapa cerdas? Kenapa pandai? Kenapa lebih pandai dari orang lain? Ya karena belajar. Betul? Nggak ada orang lahir langsung pandai, itu nggak ada. Betul saudara ya? Siapa yang lahir langsung pandai? Kan harus belajar. Saudara ngerti sesuatu karena belajar. Nggak pernah belajar, nggak ngerti saudara. Ya, belajar, belajar, belajar. Kalau saudara pelajari Tuhan Yesus sejak kecil belajar terus loh. Waktu dibawa ke bait Allah, lalu pulang, saudara, Maria dan Yusuf di tengah jalan bingung. Kok nggak ada Yesus ya? Di mana ya? Kembali lagi ke Bethlehem. Yesus itu sedang diskusi, saudara, hukum Taurat dengan para ahli Taurat, para imam, belajar sejak kecil, sejak remaja, belajar, 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 belajar. Saudara bilang orang Yahudi itu paling pandai seluruh dunia. Orang berkata, saudara tahu loh, mereka itu sejak dari kandungan sudah diajari orang tuanya. Jadi kalau ada ibu mengandung ya saudara, itu sampai baca gitu saudara. Ngajari itu di dalam, jadi dia harus ngapalkan matematika macam-macam saudara. Sejak kecil apalagi sudah dibacakan firman Tuhan. Sejak umur tahun saudara sampai umur 12, mereka harus belajar terus sampai hafal semua hukum Taurat. Sampai hafal saudara. Dari umur 5 tahun itu mulai masuk pendidikan khusus sampai umur 12. Setelah mereka menguasai hukum Taurat sungguh-sungguh hafal, saudara, maka akan diwisuda. Kalau kita tuh diwisuda, lalu diberi nama, ini anak Taurat. Hidupnya Taurat itu sudah dalam hidupnya semua. Mereka itu belajar, 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 belajar. Saya doakan setiap saudara belajar, 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 belajar.
mulai besok minggu kita mulai belajar New Wonder tentang financial, tentang keuangan. Penting sekali saudara. Banyak orang sekarang sedang terkapar tentang keuangan. Kecuali saudara. Wah itu iman saudara. Kecuali keluarga, iman saudara. Tapi sekali lagi iman itu penting sekali saudara. Namun juga jangan lupa belajar. Belajar, kerja itu harus belajar. Gimana saudara bisa maju dalam pekerjaanmu, harus belajar. Bagaimana mengelola keuangan, harus belajar. Bagaimana melipat gandakan keuangan saudara, harus belajar. Betul, nggak belajar ya nggak pandai. Nggak pandai ya tidak maju. Betul? Ini sesuatu yang baru loh. Capleo sebelah ayo belajar. Capleo saudara. Yang keras bila perlu. Nggak cuma ngimani tapi belajar. Amin. Melayani supaya maju, belajar. Pelayananmu maju. Tadi ikut som, ayo ikut som ya. Setelah ikut som sekarang ikut STT. Belajar. Ya, supaya bisa maju. Saya doakan setiap saudara menjadi seperti Daniel. Daniel yang terus makin maju, makin maju, makin maju, makin bertumbuh, luar biasa. Bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, siapa yang ingin sukses seperti Daniel, angkat tangan. Ya, beri tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus, saudara. Ya, maju. Tapi yang kedua yang ingin saya ajak, saudara ingat loh. Orang maju itu seringkali diiri orang lain. Ya toh? Diiri toh saudara kadang-kadang ya. Saudara maju diiri. Gereja saja kalau maju kadang-kadang diiri enggak? Diiri saudara. Ya orang maju itu kita harus ngerti juga loh. Ada yang iri seperti kepada Daniel. Betul? Saya lanjutkan pembacaannya Daniel 6 tadi ayat 7 sekarang. Dan seterusnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata padanya, ya Raja Darius, ya kenalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, ya semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, saudara, telah sepakat. Mereka mengadakan kesepakatan. Ya, pejabat tinggi, wakil raja, menteri sampai bupati, ya punya sepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ketetapan ya satu larangan agar barang siapa dalam 30 hari ya dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan dalam gua singa. Wah, wajahnya dibombong. Ya engkau hebat. Maka tidak boleh ada orang yang minta tolong pada apapun kecuali pada raja. Kalau ketahuan masuk gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, saudara. Jadi jangan lupa ya, sukses itu ada yang iri. Yang iri mulai membuat kesepakatan untuk menjatuhkan Daniel. Betul saudara? Mereka sepakat, sepakat saudara. Ya cari trik-trik saudara. Ya dengan cara yang licik saudara. Membohongi raja. Rajanya dibombong dulu. Engkau hebat gini macam-macam. Oh keluarkan satu peraturan ini. Tujuannya itu untuk menjancurkan Daniel. Tujuannya untuk mengalahkan Daniel. Ya membantai, menghancurkan Daniel saudara. Terus cari saja kesalahannya. Tadi Daniel kan dicari kesalahannya, cari saja yang dipakai untuk bisa nyalahkan gitu saudara. Ya cari apa yang bisa dipakai untuk nyalahkan. Terus cari saudara. Ya dari kisah ini juga saya ingin ajak saudara yang pertama belajar. Jangan iri ya dengan orang yang sedang dipakai Tuhan. Kalau ada yang iri, kalau saudara iri pasti saudara akan punya mufakat yang jahat. Punya pikiran yang jahat. Untuk menjatuhkan orang.
Ya, jadi jangan iri. Harusnya kita mawas diri. Kita juga mulai berjuang. Sama-sama maju. Sama-sama dipakai oleh Tuhan. Menuai bersama-sama lebih baik lagi. Betul saudara? Dalam nama Tuhan Yesus saudara. Kalau saya baca yang pertama. Kalau saudara pemimpin hati-hati ya. Orang yang ngomong dia depannya manis-manis belum tentu sungguh loh saudara. Mungkin depannya mau nusuk saudara. Lihat raja kan di dalam gitu toh saudara. Sebetulnya itu mau untuk bantai Daniel. Orang yang dibutuhkan raja. Orang yang berguna bagi raja. Itu hati-hati. Kedua, kita jangan iri dengan orang yang sukses. Kalau kita iri dengan orang sukses, kita akan melakukan kejahatan. Kita akan berbuat yang tidak baik. Kita akan ada mufakat lah untuk nyerang orang, untuk memfitnah, untuk menjatuhkan. Dan itu akan bisa membahayakan hidup kita sendiri. Pikiran kita akan salah, ngomong kita akan salah, langkah-langkah kita akan salah, saudara. Dan kalau itu dilakukan kita akan hancur sendiri, saudara. Ya, lalu juga jangan kaget kalau ada orang yang nyerang saudara karena saudara sukses. Jangan kaget kalau saudara sukses di orang lain. Jangan kaget. Yusuf, wah dapat mimpi, saudara. Mau dipakai Tuhan luar biasa, lebih dari kakaknya, bahkan lebih dari orang tuanya. Ada yang iri enggak? Siapa? Kau saudara-saudara yang sendiri malah iri dengan Yusuf, betul enggak saudara? Lalu juga sama, mikir caranya gimana Yusuf dibantai saja, masukkan sumur kering. Tapi akhirnya diangkat lagi, jual jadi budak saja, habisin saja Yusuf ini. Saudara, mimpi apa, visi besar apa saudara? Ada yang iri, berusaha dibantai. Betul saudara? Jadi jangan kaget saudara. Saya beri contoh lagi yang iri siapa? Saul saudara. Waktu Daud diurapi jadi raja. Betul saudara? Akan diangkat oleh Tuhan. Saul juga iri. Berusaha membantai. Berusaha menghancurkan saudara. Nah, jadi sekali lagi juga jangan kaget. Kalau saudara sekali lagi. Ya sukses ada yang iri. Ya kita jangan iri dengan orang. Tapi juga jangan kaget. Selalu ada. Selalu ada, selalu ada. Katakan saudara, selalu ada. Katakan saudara, kalau engkau sukses ada yang iri biasa itu. Katakan samping saudara, engkau sukses ada iri biasa. Saya nggak tahu kalau saudara kerja di perusahaan aja loh ya. Nggak usah perusahaan satu dengan perusahaan satu bisa. Satu perusahaan saja loh. Ada karya yang naik terus disukai bosnya. Ada yang iri nggak? Iri, saudara, betul. Itu gitu, mulai itu penjilat macam-macam lah gitu. Kalau saudara naik terus kalau saudara tidur itu penjilat. Betul saudara? Ya, jadi jangan iri, jangan jegot, jangan keluar. Saya tiba-tiba ingat ada satu contoh yang baik. Satu hari ada satu karyawan datang pada bosnya. Bos, aku mau keluar. Kenapa keluar? Nah itu, aku dengan dia masuknya bareng. Ini teman. Dia sudah naik. Kedudukannya naik, gajinya banyak. Aku kok enggak dinaikin? Pernah baca enggak itu? Kisah itu? Pernah enggak? Pernah ya mesti ya. Lalu bosnya ngomong apa? Siapa yang ingat cerita itu? Ingat Pak ceritanya? Ya enggak ingat tak cerita gimana saudara. Jadi gini saudara. Bosnya, oh gitu ya. Jadi dulu kamu masuknya lama. Tapi sekarang kamu upahnya kalah dengan dia. Jadi kamu kecewa mau keluar ya. Aku berarti nggak adil ya dengan kamu ya. Lalu dia bilang, dianggap saja yang mau keluar itu namanya A gitu aja. Sekarang coba dia nyuruh gini. Coba kamu belikan ya ini dulu. Ya ini kasih contoh yang lebih umum ya. Sekarang kamu belikan di bawah. Saya mau butuh lah. Untuk satu barang ada pesanan di tetangga sana itu di lingkungan kita lah gitu. Itu satu daerah lah pasar pertukuan. Ya karena ada yang mau pesan barang ini cari karena ini akan ada pembeli banyak gitu saudara. Ya sudah dia pergi. Nggak lama balik, bos ada. Ya di mana? Di sana. Harganya berapa? Oh nggak tahu, belum aku tanya lah. Bos cuma tanya ada enggak. Lalu dia pergi, balik lagi. Tanya harganya berapa? Oh harganya sekian. Lalu dia balik, oh bos ada. Harganya
ya 50.000. Lalu ditanya lagi oleh bosnya, ada berapa banyak stoknya? Karena sana belinya banyak. Oh, enggak tahu ada berapa banyak kalau mau beli. Pergi lagi, tanya lagi gitu saudara. Lalu setelah didapatkan, oh bos ada. Katanya kalau 1 minggu dia bisa siap 10 ton gitu saudara. Sudah, oh ya. Lalu tanya lagi, lalu pembayarannya gimana? Harus cash atau bisa ya tempo gitu saudara ditanya. Oh enggak tanya, pergi lagi. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Ya sudah, duduk di sini. Lalu dia nyuruh karyawan yang B, yang diiri sama dia itu. Yang diiri sama dia. Aku butuh, dikasih tugas yang sama. Ini ada yang mau pesan gini. Ya coba cari di sini, sekitar gini. Ada enggak? Pergi. Karyawan kedua pergi. Setelah beberapa waktu balik lagi. Yang kedua itu langsung laporin gini. Bos ada di toko sana itu. Aku sudah survei. Aku sudah tanya. Dia per bulan bisa punya persediaan sekian. Ya, dia bisa rutin ini terus menerus. Ya, saya sudah tanya harganya. Ya sekian misalnya tadi 40 atau 50 masih bisa nego. Dan ya kalau mau DP dulu. Nanti barangnya datang, bayar, ya sistem semua lengkap. Lalu bosnya tanya, kamu dengan B sama atau beda? Ini contoh praktis. Kalau contohnya ada yang luar dulu bagus begini. Ke Probolinggo, ini ada pesanan mangga Probolinggo banyak. Lah bolak-balik sana Probolinggo sini berapa banyak? Habis waktu banyak. Kadang-kadang gitu. Perlu belajar yang cekatan. Perlu yang bagus. Sehingga prestasi bisa naik. Betul enggak? Jangan hanya iri. Nah kita itu gitu. Ya kembali di sini lagi aja saudara. Tapi kalau saudara diiri juga jangan kaget. Saudara diiri. Lalu sekarang saya lanjutkan ayat keberapa ya? 11-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya, dalam kamar atasnya di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tadi sudah saya baca 3 kali sehari ia berlutut serta memuji Allahnya seperti yang bisa lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas masuk mendapati Daniel sedang apa? Berdoa dan memohon kepada Allahnya. Di sini kita bisa tahu Daniel itu teguh dalam iman dan doa. Diancam dia enggak goyah. Oh ini diancam loh, enggak doa dulu. Enggak saudara. Daniel punya kehidupan doa yang konsisten, yang rutin, yang luar biasa. Kalau saya balik sedikit, Daniel punya kehidupan yang doa yang luar biasa sekali. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa sekali. Dan dia punya iman yang kokoh. Dicari kesalahan yang lain gak ditemukan. Hanya satu saja, sebetulnya itu bukan kesalahan. Karena mau dicari-cari supaya bisa dipakai untuk nyalahkan saja. Alasan nyalahkan. Ternyata hanya didapatkan doanya Daniel. Karena maka mereka ambil tadi cara gak boleh doa minta siapapun. Kalau minta pada yang lain kecuali raja akan masuk gua singa saudara. Tapi setelah keputusan keluar Daniel itu tidak bingung. Dia tetap saja berani dengan iman. Tuhan itu segalanya saudara. Betul nggak? Tetap doa. Doa. Bukan kalau sudah diancam doanya hilang, tidak. Tetap saja imannya teguh. Sekalipun sedang saudara difitnah. Sekalipun sedang saudara direkayasa sedemikian rupa supaya dia masuk gua singa. Sekalipun terancam, sungguh-sungguh ditangkap, sungguh-sungguh masuk gua singa, imannya enggak goyah. Betul? Iman. Saudara, saya percaya ini luar biasa. Ini kelihatan sepele, tapi sangat penting sekali. Tetap doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa, saudara. Doa itu nanti jadi jawaban banyak hal. Tadi cerita ya Ibu Eka, doa. Saudara diberikan tetap saja konsisten. Jangan waktu butuh doa
Sudah terjawab, dadah, sudah selesai. Jangan sampai seperti itu loh. Doa itu bukan hanya untuk minta tok. Bangun manusia rohmu itu loh. Konsisten, saudara akan kuat, saudara akan kokoh. Betul saudara, rutin saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Daniel itu terancam bahaya loh. Nyawanya bisa mati loh. Masuk gua singa kok saudara, betul nggak? Esther itu juga sama, tertolongnya apa? Karena doa. Terancam, ya mau dibantai, ya bangsanya mau dilenyapkan saudara. Ya akhirnya dia bangkit doa. Dia berkata pada Mordekai, ya minta semua ikut doa puasa masa. Karena diancam oleh Haman, mau dibantai, mau dihabisi. Dia berkata, aku bersama, ya bujang-bujangku bersama, ya semua yang membantu aku juga doa puasa, doa puasa, doa puasa. Doa puasa itu kuasanya besar. Doa sudah lumayan, ditambah puasa, merendahkan di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan yang turun tangan saudara. Bersyukur saudara, yaitu luar biasa gereja kita banyak doa puasa. Kita juga sedang ngancam itu saudara. Dia saudara, betul enggak saudara? Saya senang baru saja kemarin Pengaran saya kumpulkan para pendoa ya saudara. Yang doa siapa di sana saudara. Kumpulkan semua saudara, kemarin kita kumpulkan. Saya senang sekali. Ini ternyata pasukan doa luar biasa semua. Hadiratnya luar biasa semua. Apinya luar biasa sekali saudara. Saya lihat kemarin saya sendiri ikut terbakar. Suasananya itu luar biasa sekali kemarin saudara. Semua menyala. Semua lapar dan haus. Semua pasukan doa yang luar biasa sekali. Saudara, Miracle Net ini harus dibangun lebih daripada kemarin. Loh betul. Salah satunya, jangan lemes-lemes. Ayo ini, saudara itu latihan terus loh. Miracle Net itu luar biasa loh. Satu, jangan izinkan lemah rohnya. Dinyalakan. Kedua, kalau bisa itu kumpul. Apinya nyatu itu lebih besar. Kemarin karena ruangannya kecil. Ruangannya kecil penuh toh kemarin, betul nggak? Api itu terasa sekali. Kalau mencarinya jauh-jauh itu apinya itu nggak nyatu gitu loh saudara. Tapi kalau bisa nyatu, kalau saudara bisa nyatu, apinya itu besar. Saudara akan ikut menyala. Betul saudara. Saudara akan ikut terbakar. Kemarin saya lihat luar biasa sekali saudara. Saya kagum saudara. Saya baru ke toilet, balik saja luar biasa ya. Apinya itu membuat roh itu mendidih, ikut menyala semua. Nah, kemarin kita arahkan semua, kita mulai doa. Setiap hari ada doa. Siapa di sana, saudara? Doa, doa, doa. Ya kita tuh aja bisa mengandalkan Tuhan saja, saudara. Karena pertolongan kita adalah dari Tuhan. Saat ini sedang melakukan seperti Daniel, tuh, saudara. Betul nggak? Ya mau ini diapain, direkayasa apapun terserah. Pokok kita sedang jalankan tugasnya Tuhan. Saudara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan berkarya. Doa, doa. Bahkan kalau saudara rindu tergabung dalam pasukan doa seperti itu, saudara bisa daftar. Kalau dari Litbang kepada Bu Santi, kalau dari Depan doa pada Ibu Maria Glory, saudara. Ya, saya rasa itu luar biasa sekali. Yang biasa doa, doling, semuanya bisa ikut tergabung, saudara. Kemarin luar biasa, malah orang dapat banyak penglihatan di sana. Orang banyak peneguhan sekali dan kita sangat didegukan. Bahkan kemarin banyak yang bersaksi juga. Doa puasa kita ditujukan juga yang utama. Pertama untuk saudara. Lalu ada yang aku mau nyambung lagi doa puasanya. Ini 21 habis. Aku mau nyambung lagi. Sampai didengar oleh Tuhan. Sampai Tuhan turun tangan. Sampai Tuhan berkarya luar biasa. Betul? Enggak perlu goyah, saudara. Tapi tetap saja bahwa dia dapat punya iman yang luar biasa. Saudara, kehidupan doa yang luar biasa. Konsisten, ngandalkan Tuhan. Tuhan itu nomor satu, percaya saya. Daniel bisa seperti itu karena Tuhan. Bukan karena dia, karena Tuhan. Dia bisa mengalami mujizat karena Tuhan. Kemenangannya karena Tuhan.
Bukan karena kepandaiannya, pandai saja dia tidak bisa menang. Masukkan gua singa, ayo. Pandainya mau diapain singanya sama Daniel? Betul toh? Kalau enggak Tuhan kan enggak bisa. Doa. Saya dorong setiap saudara yang terancam, yang mengalami apapun saudara, yang terkapar, yang enggak bisa apa-apa, ayo bangkit lagi. Yang penting imanmu jangan goyah. Lalu tetap doa. 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 Hidup kita bukan di tangan masalah. Hidup kita di tangan Tuhan. Kemenangan kita bukan di dalam hal yang lain. Dalam Tuhan. Dalam apa saudara? Tuhan saudara ya. Lalu waktu kita bangkit dalam doa, kita akan lihat iman dan doanya Daniel mendatangkan pertolongan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang ayat 14 sampai 17. Lalu kata mereka pada raja, lalu kata mereka pada raja, Daniel salah seorang dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku raja. Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gaslah orang-orang itu menghadap raja. Serta berkata padanya, ketahuilah ya raja, bahwa seluruh undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah, nggak bisa diubah. Sesuai itu raja memberikan perintah, lalu diambil Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dia kiranya yang melepaskan engkau. Jadi tidak apa-apa, dunia ini banyak orang yang licik, bisa mungkin nyerang, bisa jatuhkan saudara. Tapi sekali lagi saudara, ya jatuh, ya dia sungguh-sungguh dimasukkan gua, maksudku itu. Ini kan gitu saudara, betul enggak? Tapi enggak apa-apa, masuk gua itu bukan berarti pasti binasa toh. Betul enggak saudara? Lah, jadi tetap percaya. Sekalipun orang pakai trik apapun untuk menggagalkan, pakai trik apapun untuk menghancurkan saudara. Saudara, tetap saja iman dan doanya akan datangkan mujizat. Ayat berikutnya ya saudara. 18, maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja cap itu dengan cincin meternya dan dengan cincin meter para pembesarnya, supaya dalam Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana, dan saya ganti rajanya yang puasa. Berpuasalah ia semalam-malam itu, ia tidak menyuruh datang penghibur-hibur, dan ia tidak dapat tidur. Sekarang rajanya karena tadi kebohongan, kehapusan, sekarang rajanya susah, nggak bisa tidur. Saudara, ya gelisah. Kalau saudara perhatikan nanti ya, nggak ada Daniel gelisah, itu nggak ada. Rajanya yang nggak langsung saja nggak bisa tidur, gelisah. Ya, kita baca sekarang selanjutnya ya Daniel ya. Ayat 20, pagi-pagi sekali, sekarang saudara mulai melihat ya. Ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia pada Daniel, suaranya saja lemas itu, saudara, sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari gua singa itu? Lalu Daniel berkata pada raja, sekarang perhatikan ya, berkata Daniel, ya raja, kekalah hidupmu. Daniel nggak kecewa dengan rajanya, sudah dekat dunia. Itu yang buat aturan siapa? Raja loh. Ya, betul nggak? Karena peraturan raja dia masukkan, padahal dia setia dengan raja, dia dukung raja, tapi dia nggak mau kecewa. Dia tidak mau punya mental korban. Gara-gara raja, gak hati-hati, aku masuk penjara. Gak mau saudara. Ya, raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu. Tuhan sungguh-sungguh bergerak
Tuhan sungguh-sungguh berkarya. Terjadi sesuai imannya Daniel, enggak goyah. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Dia tetap ya dalam kebenaran, saudara. Enggak salah pada Tuhan. Tapi juga terhadap Tuanku Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Saudara lihat. Dan saudara lihat, tidak terdapat luka apa-apa pada badannya, termasuk tidak luka hatinya, tidak kecewa tadi, betul saudara? Tidak luka tubuhnya, saudara. Tidak luka kantongnya juga mungkin ya saudara. Iya, karena ia percaya kepada Tuhan, bukan karena pandai. Karena ia apa? Percaya pada Tuhan. Percayakan masa pada Tuhan. Percayakan, tetap saja jalankan ya firman Tuhan, jalankan kebenaran, terus bangun kehidupan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Karena Daniel, saudara, percaya dia tidak dicekam oleh ketakutan. Karena Daniel doa dengan percaya, maka dia tidak dicekam oleh kepahitan. Karena Daniel percaya, dia tidak dihancurkan, nggak bisa dihancurkan. Di sini saya tadi waktu persiapan, saya rasa Tuhan ngajari, jangan punya mental korban. Saudara dengar ya, jangan punya mental korban. Katakan 1, 2, 3. Mental korban itu gimana? Orang mental korban itu gak bisa berhasil. Hidupnya akan selalu menderita. Dan gak bisa tumbuh. Nah, aku anaknya orang miskin yang gak bisa bersukses, gak punya modal. Itu mental korban. Gara-gara orang tuanku miskin. Itu mental korban. Ya, nah, aku gak disenangi, itu kakakku atau adikku lebih disenangi aku, minta korban selalu. Lah aku karena Daniel coba lihat, Daniel tidak perlu ngomong, itu karena ada yang mufakat, ada orang iri dengan aku dijebak sampai masuk penjara. Jadi dia sedih, dia marah, dia kecewa, putus asa. Itu mental korban. Daniel nggak punya mental korban, nggak takut. Orang mau jebak dia, orang menfitnah dia, rajanya salah, dia nggak mau apa. Dia nggak punya mental korban, dia mental percaya, dia minta iman, dia minta pemenang, dia minta mujizat, dia punya mental yang luar biasa. Jangan, saudara kerja di perusahaan misalnya, ada yang menfitnah saudara, jatuhkan, nggak usah punya mental, karena dia, nggak usah. Hidup kita bukan di tangan orang lain. Hidup kita bukan di tangan masalah. Betul? Nah karena tidak ada yang dukung kok. Karena aku tidak dikasih kesempatan. Tidak perlu. Tuhan bisa buka kesempatan. Tuhan bisa mendukung kita. Betul. Jangan punya mental korban. Kalau saudara punya mental korban, saudara sangat sama dengan nutup dirimu sendiri. Karena ini aku yang memang gini. Ayo. Lah KKS-ku kayak gitu kok. Ada yang ngomong gitu? Atau KKS yang ngomong, anggota aku wah gitu kok. Itu mental korban. Ayo. Ada enggak Pak Yono? Betul saudara, tadi saya ulang ya. Kalau Daniel punya mental korban, aku itu korban kesepakatan jahat. Ya sudah. Berarti habis imannya, betul? Aku korban karena rajaku nggak hati-hati. Jangan punya mental korban. Kita punya Tuhan. Kita punya Roh Allah di dalam kita. Kita ditakdirkan sebagai pemenang. Betul? Masalah boleh ada. Jangan mental karena ada masalah berat. Enggak. Masalah boleh ada. Tuhan berkuasa mengatasi masalah. Tuhan bisa mengadakan pembalikan. Tuhan bisa katupkan mulut singa. Hiduplah yang benar. Percayalah pada Tuhan. Miliki iman pada Tuhan. Tetap melekat pada Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia, anugerah yang luar biasa.
Sakit juga saya ajak saudara jangan minta korban karena penyakit. Saudara, wah karena aku kena kanker loh, ya wes, jangan. Saya ketemu 2 orang yang hebat, kena kanker, sukacita luar biasa, semangat luar. Aku sampai kaget, ini orang kena kanker kok, wah semangat sukacita seperti. Saya itu familiku sendiri saudara, sembuh loh saudara. Tadi baru saya ketemu lagi 1 orang, kena kanker juga loh saudara. Tapi tertawa, ngobrol enak sekali. Seperti orang tidak punya sakit aja. Kalau kita mau minta korban gara-gara orang tuaku, gara-gara anakku, gara-gara ini, saudara lumpuh. Boleh, gara-gara Tuhan aku sukses. Gara-gara Tuhan aku berhasil. Gara-gara Tuhan aku menang. Karena loh, gara-gara Tuhan aku tidak apa-apa. Enggak ada luka karena Tuhan. Amin. Ya itu luar biasa sekali saudara. Ya, jadi saudara akan mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Bahkan saudara, iman dan doamu akan mendatangkan pembalikan. Daniel 6 ini sekarang ayat 25. Raja memberi perintah, tadi Daniel ya. Lalu diambillah orang-orang yang telah membunuh Daniel. Sekarang ganti orang-orang itu saudara. Ya diambil ya. Dan mereka dilemparkan dalam gua singa. Nah, ganti mereka. Yang mufakat tadi, jebak Daniel tadi, nipu rajanya ganti. Ditangkap, masukkan gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Saudara, belum lagi mereka sampai di dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Terjadi pembalikan. Malah yang ingin menghancurkan, hancur. Yang ingin masukkan gua singa bukan masuk. Yang ingin membunuh dengan gua singa, terbunuh oleh gua singa. Saya juga ajak setiap saudara, hati-hati ya. Apa yang ditabur seorang itu dituai. Betul. Orang yang gali lubang untuk orang lain, kadang-kadang kamu akan jatuh lubang sendiri. Betul. Jangan suka menfitnah orang, jangan suka menjatuhkan orang, jangan suka merusak orang, apalagi merusak pekerjaan Tuhan. Hancur sendiri. Mereka itu ingin menghancurkan toh. Orang yang benar ingin dihancurkan, difitnah, dijebak. Mereka yang kena jebakan sendiri. Yang hancur sendiri. Masih ingat juga Haman. Buat tiang gantungan. Untuk Mordekai. Sama toh. Mordekai tidak salah. Hanya dia sakit hati nggak suka saja. Cari saja cara. Buat tiang gantungan yang tinggi sekali. Dan faktanya, akhirnya dia nggak berhasil gantung Mordekai, malah dia yang digantung di situ. Sajak siapapun sama, juga sama. Jangan sampai suka lakukan yang jahat, yang mencelakakan orang. Apalagi orang itu orang benar, bahaya sekali. Jangan sampai suka merusak pekerjaan Tuhan, bahaya sekali. Doakan orang-orang yang ingin merusak pekerjaan Tuhan. Supaya disadarkan. Sebab kalau tidak sadar, bahaya sekali. Kalau ada saudara yang merusak pekerjaan Tuhan, nyelakakan orang lain bertobat, bahaya sekali. Benar. Mereka yang berusaha menghancurkan Daniel, malah hidupnya hancur sendiri. Betul? Jadi jangan saudara ya, jangan. Karena itu sungguh-sungguh bahaya. Termasuk kalau diajak orang lain berbuat jahat, jangan mau ikut. Yang ikut-ikut pun ikut hancur. Betul. Jangan mau dipengaruhi itu ikut, wah kelompok ayo nyerang ya, ayo jatuhkan ya. Itu fitnah ya, gagalkan itu ya, jangan sampai. Mau itu bahaya sekali. Ya. Dan saya tambah satu lagi, saudara.
Justru akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Sekarang ayat 26 sampai 28 yang terakhir. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang didiami seluruh bumi. Bunyinya, saudara, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Ini sekarang raja ini beri perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus apa? Takut dan gemetar kepada Allahnya Daniel. Wah, dia bersaksi. Dia sudah lihat sendiri. Allahnya Daniel, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata. Saudara, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kuasa tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Rajanya bersaksi, rajanya perintahkan semua orang di bawah kekuasaannya harus takut pada Allahnya Daniel, atau harus percaya pada Allah Daniel, harus menyembah Allahnya Daniel, harus datang pada Allah Daniel, diselamatkan. Malah terjadi apa? Panen raya. Betul? Daniel satu orang ya mau dihancurkan, tapi malah terjadi balik. Akhirnya banyak orang akhirnya percaya, ikut percaya. Banyak orang diselamatkan kasih karunia. Kita juga jangan takut. Saya percaya ya tantangan yang datang. Karena ini akan datangnya tuan raya. Ini kairos untuk Indonesia. Saudara, justru tantangan justru karena iblis takut itu, wah kalau sudah jadi bangkit itu akan orang berbondong-bondong datang untuk nyembah, untuk diselamatkan. Tuhan raya luar biasa sekali, saudara. Ya, maka berusaha terus diganggu, dihancurkan. Tapi sekali lagi, saudara, belajarlah kita yang benar juga. Ya, jangan sakit hati seperti Daniel, tetap saja dalam tangan Tuhan. Betul? Tuhan yang berkarya. Semua dalam tangan Tuhan. Imani. Kita akan lihat seperti Daniel berkarya. Ya, tidak ada sesuatu pun. Dan Tuhan akan mujizat. Rajanya akan turun tangan. Dan akhirnya terjadi pembalikan. Dan akhirnya tuayan raya besar-besaran. Amin. Saya percaya itu luar biasa. Oh, masih ada satu ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Justru dia malah naik lagi kedudukannya, naik lagi kesuksesannya, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang perkasa. Aku punya Tuhan yang perkasa, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya bersama. Ku terima kemenangan
pada Tuhan saudara. Semua mulai berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan dalam doa saudara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang tidak tertandingi, sehingga kami enggak perlu gentar, sehingga kami enggak perlu takut Tuhan. Engkau yang berjanji, Engkau yang mengenapi janjimu, Engkau yang berfirman, Engkau yang menjadikan firman-Mu menjadi kenyataan. Tuhan, biar firman-Mu menjadi pewahyuan bagi setiap kami, menjadi pembukaan ilahi bagi setiap kami. Biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, bagi setiap kami, bagi gereja-Mu, bagi setiap orang yang saat ini ada ikut onset, bagi setiap orang juga yang saat ini ada dalam online. Tuhan, Engkau Tuhan yang besar. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga gak perlu kami gentar lagi dalam genggaman perlindungan-Mu dan genggaman pertolongan-Mu Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi badai, mereka iman seperti imannya Daniel Tuhan. Oh, bukan mintanya, bukan minta korban, tapi mintanya Daniel Tuhan yang tidak tergoyahkan. Kau berikan mental Daniel Tuhan, Kau beri pengurapan seperti Daniel. Kau membuat roh kami semuanya roh yang luar biasa, roh yang kokoh di dalam Roh Kudus. Tuhan, beri pengurapan yang khusus Tuhan. Oh, masalah boleh datang, tapi mahkota Kau sediakan Tuhan. Engkau tolong setiap kami, Engkau urapi hidup seperti Daniel Tuhan. Hidup yang benar, hidup dalam firman, hidup dalam doa, hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Oh, sekali lagi Kau bawa naik seperti Daniel. Pengurapan seperti Daniel turun atas setiap kami. Oh, melengkapi setiap kami. Bangkitkan Tuhan. Sekalipun ada badai, kami tidak goyah. Sekalipun ada serangan, kami tidak goyah. Tuhan, tetap bangkit seperti saat ini. Tetap doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang melindungi sehingga macan mulutnya ditutup, sehingga mulut singa pun dikatupkan, tidak bisa menerkam. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau sedang berkarya. Engkau melindungi, hancurkan setiap kuasa kegelapan yang ingin mengganggu pekerjaan Tuhan. Oh, yang ingin merusak. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan dihancurkan, dilenyapkan. Oh, terang Tuhan turun, setiap kegelapan dilenyapkan, roh-roh kegelapan dilenyapkan. Oh, terang Tuhan turun, kemuliaan Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terpancar, dinyatakan kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, pembangunan dimulai, dan Tuhan Engkau yang terus berkarya, Engkau yang terus menyertai, kasih karunia-Mu datang. Tuhan juga, oh, setiap orang yang ingin berbuat jahat, ingin merusak, Tuhan sadarkan, oh, karena sangat bahaya. Oh, Tuhan sadarkan, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan, sehingga disadarkan, oh, sehingga bertobat, sehingga memperbaiki. Tuhan ampuni, Tuhan berkati, Tuhan berkati hati yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hati yang mau berubah, hati yang mau bertobat. Orang basakara yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, saat ini apapun sakit penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga akan mujizat-Mu, mujizat-Mu, termasuk hati yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cabut akar kepahitan, sembuhkan yang kekurangan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Oh Tuhan, beri, oh anugerah, beri new wonders terjadi. Dalam kesehatan new wonders terjadi. Dalam rumah tangga pernikahan new wonders terjadi. Dalam studi pekerjaan new wonders terjadi. Dalam keuangan new wonders terjadi Tuhan. Dalam pelayanan, dalam iman new wonders terjadi. Tuhan, pakai gereja-Mu ini. Tuhan, pakai gereja-Mu untuk tugas ilahi yang khusus. Tuhan, beri kemenangan. Tuhan, beri keberhasilan. Tuhan, beri kemuliaan.
Tuhan beri kuasa-Mu, beri anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan beri mujizat-Mu Tuhan. New wonders terjadi Tuhan atas gereja-Mu ini. New wonders terjadi atas setiap kami. New wonders terjadi atas yang di tempat ini, yang ikut online. New wonders terjadi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tahu sesuatu sudah Kau lakukan. Seperti Daniel mengalami, kami akan mengalami. Gereja-Mu ini akan mengalami Tuhan. Karena Engkau ditinggikan. Karena semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau beri pengurapan seperti Engkau berikan pengurapan seperti Daniel. Iman seperti Daniel. Doa seperti Daniel. Kekudusan, hidup kudus seperti Daniel. Terus hikmat, kepandaian seperti Daniel. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Saudara, kita akan istirahat.